Hutan adalah sumber kehidupan. Dari udara bersih, air yang kita minum, hingga tempat tinggal jutaan spesies semuanya bergantung pada kesehatan ekosistem hutan. Namun sayangnya, kerusakan hutan terus meningkat tiap tahun, terutama di Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan hutan tropis terbesar di dunia. Di video ini, kami akan membahas 5 penyebab utama rusaknya ekosistem hutan, supaya kita semua lebih paham dan bisa ikut menjaga alam kita. Yuk kita mulai. Penyebab pertama, dan yang mungkin paling merusak, adalah penebangan liar atau illegal logging. Ini bukan sekadar menebang pohon, tapi aktivitas ilegal yang dilakukan secara masif tanpa izin dan tanpa memikirkan masa depan hutan. Bayangkan, jutaan hektar hutan ditebang habis hanya untuk diambil kayunya. Dampaknya sangat luar biasa dan berantai. Pertama, habitat hewan hilang. Hewan-hewan seperti orangutan, harimau, dan gajah kehilangan rumah dan sumber makanan mereka. Kedua, rantai makanan terganggu. Ketika satu spesies hewan hilang, hewan lain yang bergantung padanya juga akan terancam. Ketiga, tanah menjadi tandus. Akar pohon berfungsi menahan tanah, jadi saat pohon ditebang, tanah mudah terkikis oleh air hujan dan menjadi tidak subur. Dampak berikutnya yang sering kita rasakan adalah meningkatnya risiko banjir bandang dan tanah longsor. Hutan yang sehat bekerja seperti spons raksasa yang menyerap air hujan. Tanpa pohon, air hujan langsung mengalir ke dataran rendah, membawa lumpur dan menyebabkan bencana. Selain itu, penebangan liar juga meningkatkan emisi karbon secara drastis. Pohon adalah penyerap karbon dioksida terbaik. Ketika ditebang, karbon yang tersimpan di dalamnya lepas ke atmosfer dan memperparah pemanasan global. Masalah ini semakin kompleks karena penebangan liar seringkali melibatkan jaringan mafia kayu yang terorganisir dan bahkan korupsi, membuatnya sangat sulit untuk dihentikan. Tanpa penegakan hukum yang tegas dan konsisten, aktivitas ini akan terus menggerogoti hutan kita. Ini adalah ancaman nyata yang dampaknya bisa dirasakan oleh kita semua. Penyebab kedua adalah kebakaran hutan. Sama seperti penebangan liar, kebakaran hutan bisa menghancurkan ekosistem dalam waktu singkat. Ada 2 pemicu utamanya, faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam biasanya terjadi saat musim kemarau ekstrem, di mana dedaunan kering sangat mudah terbakar oleh sambaran petir atau panas matahari. Namun, sebagian besar kebakaran hutan di Indonesia justru disebabkan oleh ulah manusia. Pembukaan lahan dengan cara membakar adalah metode yang paling umum digunakan karena dianggap murah dan cepat. Sayangnya, api seringkali tidak terkendali dan menyebar luas, melahap ribuan hektar hutan. Dampaknya sangat menghancurkan. Seluruh flora dan fauna di area yang terbakar bisa musnah seketika. Hewan-hewan yang tidak bisa lari akan terpanggang hidup-hidup. Selain itu, kebakaran hutan menghasilkan polusi udara yang parah dalam bentuk kabut asap. Kita pasti ingat beberapa tahun lalu bagaimana kabut asap bisa menyelimuti kota-kota hingga negara tetangga, menyebabkan masalah pernapasan serius dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Karbon yang selama puluhan tahun tersimpan di pohon dan tanah gambut juga dilepaskan secara besar-besaran ke atmosfer. Terakhir, tanah yang terbakar akan menjadi tidak subur dan sulit untuk ditanami kembali. Hutan yang terbakar butuh waktu puluhan, bahkan ratusan tahun untuk bisa pulih. Selanjutnya, penyebab ketiga adalah perluasan lahan pertanian dan perkebunan. Kebutuhan pangan dan produk komoditas yang terus meningkat mendorong konversi besar-besaran lahan hutan menjadi area pertanian, perkebunan kelapa sawit, atau peternakan. Proses ini dikenal sebagai deforestasi. Hutan ditebang, diratakan, lalu digantikan dengan tanaman sejenis dalam skala yang sangat luas. Masalah utama dari praktik ini adalah munculnya sistem monokultur, yaitu menanam satu jenis tanaman saja, misalnya kelapa sawit, di area yang sangat luas. Sistem ini membuat keanekaragaman hayati menurun drastis. Hutan yang tadinya rumah bagi ribuan jenis tanaman dan hewan, kini hanya dihuni oleh satu jenis tanaman. Hewan-hewan kehilangan sumber makanan dan tempat berlindung, sehingga terpaksa pindah atau mati. Selain itu, monokultur juga membuat tanah cepat rusak. Nutrisi tanah terkuras karena hanya diserap oleh satu jenis tanaman secara terus-menerus dan penggunaan pestisida serta pupuk kimia yang berlebihan dapat mencemari tanah dan air. Tentu saja, pembangunan ekonomi melalui pertanian dan perkebunan itu penting. Namun,
Jika tidak dilakukan secara seimbang dan berkelanjutan, dampaknya adalah kehilangan hutan yang tak ternilai harganya. Penyebab keempat adalah penambangan dan aktivitas industri. Indonesia kaya akan sumber daya mineral seperti batu bara, emas, nikel, dan timah. Sayangnya, untuk mendapatkan mineral tersebut, seringkali dibutuhkan pembukaan lahan hutan secara besar-besaran. Area hutan yang luas harus ditebang habis untuk membuat tambang terbuka. Proses penambangan tidak hanya menghilangkan pohon, tapi juga mengubah bentang alam secara total. Lapisan tanah atas yang subur dikeruk dan dibuang, meninggalkan lubang-lubang raksasa dan tumpukan bebatuan. Erosi tanah pun meningkat drastis. Ketika hujan, tanah dari area tambang akan terbawa air dan menyebabkan sedimentasi atau pendangkalan sungai di sekitarnya. Air sungai menjadi keruh, kualitasnya menurun, dan membahayakan kehidupan akuatik. Selain itu, limbah dari proses pengolahan hasil tambang dan industri seringkali mengandung zat kimia berbahaya. Jika tidak dikelola dengan baik, limbah ini bisa mencemari tanah, air tanah, dan sungai, meracuni ekosistem dan mengancam kesehatan manusia. Setelah tambang ditutup, lahan bekasnya sangat sulit untuk dipulihkan. Banyak wilayah bekas tambang yang akhirnya menjadi lahan tandus permanen, di mana tidak ada lagi pohon atau hewan yang bisa hidup di sana. Terakhir, penyebab kelima adalah perburuan dan perdagangan satwa liar. Mungkin ini terlihat tidak berhubungan langsung dengan hilangnya pohon, tetapi dampaknya pada keseimbangan ekosistem sangatlah besar. Ekosistem hutan itu seperti sebuah mesin yang rumit, di mana setiap komponennya saling terhubung dan memiliki peran penting. Ketika satu komponen atau satu spesies hilang, seluruh mesin bisa rusak. Perburuan liar yang menargetkan spesies tertentu dapat merusak keseimbangan ini. Contohnya, jika predator puncak seperti harimau diburu hingga punah di suatu area, populasi hewan buruannya seperti babi hutan atau rusa bisa meledak. Ledakan populasi ini akan memakan lebih banyak tumbuhan yang pada akhirnya merusak vegetasi hutan. Sebaliknya, jika spesies penyerbuk seperti burung atau kelelawar diburu, banyak jenis tanaman yang akan kesulitan berkembang biak karena tidak ada yang membantu proses penyerbukannya. Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat perdagangan satwa liar tertinggi di dunia. Setiap tahun, ribuan satwa dilindungi seperti orangutan, harimau, gajah, terenggiling, dan berbagai jenis burung eksotis ditangkap dari habitat alaminya untuk dijual. Ketika satwa-satwa kunci ini hilang, seluruh struktur ekosistem hutan ikut runtuh secara perlahan. Itulah 5 penyebab utama rusaknya ekosistem hutan di Indonesia. Hutan bukan hanya sekumpulan pohon, tapi sebuah rumah kehidupan yang sangat kompleks dan vital untuk menjaga bumi tetap seimbang. Kalau hutan rusak, dampaknya pasti akan kembali kepada kita, baik itu dalam bentuk banjir, tanah longsor, polusi udara, krisis air bersih, hingga hilangnya sumber daya alam yang tak tergantikan. Yuk, kita sama-sama mulai menjaga hutan dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan. Misalnya, dengan tidak membuang sampah sembarangan di alam, memilih dan mendukung produk-produk yang berasal dari sumber yang ramah lingkungan, serta ikut menyebarkan informasi penting seperti ini agar semakin banyak orang yang sadar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe ke channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.